Inggris akan menghadapi tantangan terberat mereka sejauh ini di Euro 2024 saat melawan Swiss di babak perempat final. Mari kita lihat bagaimana Swiss bisa membuat Inggris menangis. Inggris dan Swiss bertemu di perempat final Euro 2024 akhir pekan ini, tetapi perjalanan mereka ke titik ini sangat berbeda. Tim Gareth Southgate bersusah payah untuk memuncaki grup C dan lolos dari ancaman besar di babak 16 besar melawan Slovakia. Mereka hanya berhasil melakukan 2 tembakan ke gawang dalam 120 menit pertandingan dan membutuhkan momen brilian dari Jude Bellingham untuk mencegah terjadinya bencana. Sangat kontras, Swiss tampil mengesankan. Hanya sundulan menit terakhir Niklas Füllkrug yang mencegah mereka memuncaki grup A. Dan mereka melanjutkan penampilan fase grup yang kuat dengan mendepak sang juara bertahan Italia di babak 16 besar. Swiss akan menjadi lawan terberat yang dihadapi Inggris, mengingat bagaimana performa The Three Lions melawan lawan yang lebih lemah hingga saat ini. Pertandingan ini kemungkinan akan menjadi pertempuran yang sengit. Sebagai tim yang berpengalaman dan disiplin di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss kini memiliki kualitas bintang individu yang sepadan. Menjelang pertandingan, mari kita melihat 3 cara Swiss akan bisa benar-benar menyakiti Inggris di kota Düsseldorf. Pengalaman kontras di lini tengah. Perbedaan pengalaman antara lini tengah masing-masing tim sangat mencolok. Duet lini tengah Granit Xhaka dan Remo Freuler telah bermain bersama untuk Swiss sebanyak 50 kali. Pasangan Inggris Declan Rice dan Kobbie Mainoo baru bermain bersama selama 338 menit. Keduanya bermain bersama saat melawan Slovakia dan kemungkinan akan menjadi partner lagi dalam pertandingan ini. Xhaka dan Freuler tampil di setiap dari 30 pertandingan terakhir untuk Swiss di semua kompetisi. Sedangkan Inggris menurunkan Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, dan sekarang Mainoo di samping Declan Rice dalam 4 pertandingan mereka di Euro 2024. Ini bukan untuk meremehkan kemampuan individu Declan Rice ataupun Kobbie Mainoo, ataupun potensi talenta mereka masing-masing. Tetapi ini menggambarkan poin penting. Swiss memiliki konsistensi, keakraban, dan kualitas individu untuk menguasai lini tengah saat melawan Inggris. Kurangnya pengalaman di lini tengah Inggris memungkinkan pemain seperti Morten Hjulmand dan Pierre-Emile Højbjerg untuk menguasai lapangan saat laga fase grup antara Inggris versus Denmark yang berakhir imbang 1-1. Gelandang Spurs itu mengakhiri pertandingan Inggris versus Denmark dengan lebih banyak sentuhan sebanyak 108 kali dan lebih banyak umpan sukses sebanyak 74 kali daripada siapapun di lapangan di laga itu saat Inggris kesulitan untuk mendapatkan pijakan di lini tengah. Ruang antara Declan Rice dan Alexander-Arnold sangat besar saat tidak menguasai bola. Dan bahkan saat menguasai bola pun, hanya ada sedikit koneksi antara lini tengah Inggris dan lini depan mereka. Tim Gareth Southgate memiliki akurasi umpan kolektif sebesar 86,2% dalam pertandingan itu. Angka terendah mereka dalam pertandingan sejak melawan Italia pada kualifikasi Maret 2023 lalu. Terutama Granit Xhaka, Swiss memiliki gelandang yang benar-benar dapat memanfaatkan kelemahan apapun dalam bentuk lini tengah lawan. Dia mencatatkan 27 umpan terobosan melawan Italia, lebih dari 2 kali lipat pemain lain dalam pertandingan tersebut. Sementara hanya Toni Kroos yang mencatatkan lebih banyak umpan semacam itu dalam satu pertandingan di Euro 2024 dalam 3 dari 4 pertandingannya. Secara total, Granit Xhaka telah melakukan 51 umpan terobosan di Euro 2024, dan 33 diantaranya telah melewati lini tengah lawan. Xhaka memiliki kualitas untuk memberikan bola ke area berbahaya jika Inggris tidak dalam struktur pertahanan yang baik. Kualitas lini serang Swiss. Inggris terlihat rapuh di lini belakang melawan Slovakia untuk pertama kalinya di turnamen ini, dan bisa dibilang beruntung hanya kebobolan 1 gol. Memang seharusnya Slovakia memiliki 30 menit ekstra untuk menambah gol mereka, tetapi pertandingan babak 16 besar itu adalah yang pertama kalinya Inggris kebobolan lebih dari 2,0 XG dalam pertandingan kompetitif sejak menghadapi Belgia di UEFA Nations League pada tahun 2020. Dan itu sebenarnya tidak terjadi sama sekali selama gelaran Euro 2020 ataupun Piala Dunia 2022. Dan jangan lupa, Inggris akan kehilangan Mark Guehi, pemain yang tampil paling impresif di lini belakang mereka.
yang akan absen dalam pertandingan ini karena akumulasi kartu. Dengan skorsing yang menimpa Mark Guehi, perubahan yang dilakukan Gareth Southgate bisa membuat Ezri Konsa menggantikan bintang Crystal Palace itu, yang akan turun bersama John Stones dan Kyle Walker bermain di sebelah kanan barisan 3 pemain bertahan tersebut. Swiss telah menjadi salah satu tim paling klinis di Euro 2024. Rasio konversi tembakan Swiss sebesar 21,2% adalah yang terbaik di turnamen ini. Dan rata-rata kualitas peluang tembakan open play mereka adalah 0,13 XG, itu yang tertinggi ketiga dari 24 tim. Ini adalah tim yang memiliki pemain yang bisa membuat Inggris membayar mahal saat mereka mendapatkan peluang. Bril Embolo menjalani musim yang berat karena cedera, tapi bermain sejak awal melawan Italia dan terlihat hampir sepenuhnya pulih. Karena cedera tersebut, catatannya untuk Monaco musim lalu biasa-biasa saja. Tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa selama waktunya di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach, Embolo memimpin tim untuk XG per 90 menit, yaitu 0,48. Dan Doye terlihat cepat dan lincah saat berkembang sebagai penyerang, meskipun mungkin awalnya ia bermain sebagai bek sayap kanan. Ruben Vargas telah menjadi ancaman yang menusuk ke dalam dari kiri, dan Xherdan Shaqiri selalu memiliki sesuatu yang istimewa dengan skillnya. Granit Xhaka, sang pemain Bayer Leverkusen, tampil gemilang bersama Swiss di turnamen ini, bahkan berhasil menyingkirkan tim juara bertahan Italia untuk melaju ke babak 8 besar Piala Eropa. Tapi Swiss terbukti tak hanya mengandalkan gol mereka hanya pada Granit Xhaka. Faktanya, 7 gol Swiss dicetak oleh 7 pemain berbeda di Euro 2024, yaitu oleh Michael Ibeser, Kwatwo-Dua, Shaqiri, Freuler, Doye, Embolo, dan Vargas, yang merupakan pencetak gol terbanyak Swiss di turnamen ini. Jika Inggris memberikan Swiss peluang yang sama seperti yang mereka lakukan saat melawan Slovakia ataupun Denmark, pertandingan ini bisa berakhir bencana bahkan sejak babak pertama. Swiss tangguh di lini belakang. Selain menjadi ancaman ke depan, Swiss memiliki reputasi yang bagus di lini belakang. Kiper Jan Sommer datang ke turnamen ini sebagai pemenang gelar Serie A bersama Inter, dan ia menjadi bagian penting dalam pertahanan Inter yang kebobolan gol paling sedikit di 5 liga teratas Eropa. Manuel Akanji bermain 30 kali saat Manchester City memenangkan gelar Liga Inggris keempat mereka berturut-turut. Fabian Schär yang bermain di sampingnya adalah pemain veteran Liga Premier. Dengan duet Manuel Akanji dan Fabian Schär sebagai dua dari bek tengah Swiss, mereka bisa dibilang memiliki kemitraan bek tengah yang lebih baik dari apapun yang bisa ditampilkan oleh Inggris. Formasi Swiss saat tidak menguasai bola paling menyerupai 5 bek sejajar, yang merupakan formasi yang membuat Inggris kesulitan untuk menembusnya saat melawan Denmark ataupun Serbia. Satu atau terkadang 2 pemain tengah mereka juga akan turun untuk melindungi pertahanan. Inggris belum mendekati permainan terbaik mereka yang mengalir bebas, dan rata-rata hanya mencetak 0,93 XG per pertandingan. Itu lebih rendah dari 17 tim lainnya di Euro 2024, termasuk Ukraina, Hungaria, Kroasia, dan Polandia, yang semuanya tidak ada yang lolos dari grup mereka. Pasar taruhan menjadikan Inggris sebagai favorit. Begitu pula superkomputer Opta, mengingat tingkat bakat pemain kedua belah pihak, dan berdasarkan apa yang bisa dilakukan masing-masing pihak, itu mungkin saja benar. Tapi berdasarkan apa yang sebenarnya kita lihat di lapangan, Swiss terlihat menjadi ancaman besar bagi Inggris. Inggris akan ubah formasi. Sejak semalam ada laporan berita bahwa manajer Gareth Southgate akan mengubah taktiknya untuk pertandingan perempat final Inggris melawan Swiss di Euro 2024. Dengan dia akan kembali ke taktik lama yang pernah dia mainkan. Itu adalah formasi dengan 3 bek sejajar, kira-kira 3-4-2-1. Taktik serupa yang pernah dia mainkan dalam pertandingan final Euro 2021 saat Inggris menghadapi Italia, di mana The Three Lions kalah adu penalti. Dalam 27 pertemuan sebelumnya, Inggris telah memenangkan 19 pertandingan berbanding hanya 3 kemenangan untuk Swiss. Sementara ada 5 hasil imbang di antara kedua tim. Inggris terakhir kali kalah melawan Swiss adalah pada 1981 saat di kualifikasi Piala Dunia. Dan sejak itu, The Three Lions tak pernah kalah dalam total 13 pertemuan terakhir. Menang 10 kali, termasuk 5 pertemuan terakhir secara beruntun.
Bagaimana menurutmu? Apakah Swiss akan mampu memberikan kejutan di perempat final kali ini? Tulis prediksimu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.